seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali melalui channel YouTube saya ini untuk sama-sama mempersiapkan diri untuk ikut dalam pelaksanaan PA Permata di minggu ini. Sebelum saya mulai renungan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya ini kami pakai untuk diisi dengan kuasa dan kebenaran-Mu menyertai kehidupan kami. Berikan Roh-Mu menyertai kami Tuhan, agar di dalam merenungkan firman Tuhan, sebagai renungan di PA Permata ini, kami dimampukan untuk memahami dan menjalankan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 2 yang dimulai ayat 43 sampai dengan 47 sebagai bahan renungan. Di PA Permata kita ini kami akan membacakan firman Tuhan tersebut. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema di PA Permata ini adalah bersatu untuk bertumbuh. Salam sehat, shalom bagi seluruh permata. Apa kabarnya? Pasti luar biasa dalam penyertaan Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini, kalau kita berbicara soal bersatu dan bertumbuh, adalah satu impian dan kerinduan kita. Apalagi kita bersatu dan bertumbuh di dalam Tuhan, akan membawa dampak damai sejahtera bagi kehidupan umat Tuhan. Tentunya hal itu apakah hanya sebatas impian atau mungkin bisa menjadi kenyataan? Pasti bisa menjadi kenyataan. Tentunya satu hal yang membangkitkan semangat kita dari firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai dengan ayat 47. Untuk lebih lengkapnya kita melihat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama ini. Ada baiknya ketika kita membaca firman ini, kita mulai dari ayat 41. Saudaraku, satu hal yang kita lihat di sini, bagaimana kehidupan sosial, pasti kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kehidupan sosial membawa kita untuk bisa bertumbuh dan mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam pertumbuhan kehidupan kita. Kalau kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana jemaat yang pertama ini, ketika Petrus dan rasul-rasul yang lainnya mengabarkan kabar sukacita itu, begitu banyak orang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga di dalam perikop kita ini, ketika pertumbuhan itu semakin banyak orang menerima baptisan dan mereka itu bertambah jumlahnya kurang lebih 3.000 jiwa yang mau dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan begitu banyak orang yang percaya. Dan ketika mereka bertambah banyak dan mereka hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari perikop kita ini, ada dua hal yang muncul dari pertumbuhan dari kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama adalah bagaimana iman bertindak.
Ada dua hal yang kita lihat bertumbuh dari kehidupan jemaat mula-mula, yaitu iman dan kasih. Iman dan kasih yang begitu tumbuh subur dalam kehidupan jemaat. Tentu bisa kita lihat dari perbuatan dan kehidupan jemaat yang real. Bagaimana kehidupan jemaat itu salah satunya adalah dampak dari pengajaran yang diberikan oleh para rasul kepada orang-orang banyak. Ketika mereka bertekun dalam pengajaran yang mereka terima, ada kata bertekun. Apa dampak daripada bertekun? Kita lihat di sini. Persekutuan mereka bagus, kepedulian mereka baik, dan ketika mereka bersekutu, mereka memuji Tuhan dan berdoa yang tak henti-hentinya. Dan mereka melakukan tindakan kasih dengan tulus hati. Itulah kualitas iman yang mereka miliki ketika itu. Begitu banyak orang yang bertumbuh dalam iman, dan begitu banyak teman untuk berbagi, dan mereka berbagi itu dengan tulus. Itu adalah satu hal yang mungkin pada zaman sekarang ini bukan berarti tidak ada, tapi mungkin kenyataannya semakin langka terjadi. Mungkin banyak orang mengatakan itu kan jemaat mula-mula dulu. Tantangan kehidupan tidak sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Dulu dan sekarang mereka memiliki Allah yang sama. Kehidupan mereka dulu, mereka meyakini Allah yang sama sesuai dengan apa yang kita yakini pada saat ini. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, bagaimana mereka diubah dengan roh Tuhan itu. Luar biasa sekali kehidupan jemaat mula-mula. Saya ketika membaca firman ini, saya memiliki kerinduan yang dalam. Akan hal ini terjadi dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Kenapa jemaat mula-mula bisa melakukan hal yang demikian? Sementara kehidupan kita pada saat sekarang ini, banyak sekali orang percaya dan begitu pesatnya pertumbuhan gereja pada saat ini. Kenapa perbuatan-perbuatan persekutuan yang menyatakan pujian, doa yang tulus kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan kasih dengan tulus hati, kenapa semakin berkurang kehadirannya di dunia ini? Mari kita belajar bagaimana jemaat mula-mula, buah dari ketekunan mereka, kesatu hatian mereka, satu hati, satu pikiran, akan memberikan pertumbuhan bagi kehidupan jemaat ketika itu. Ada apa dengan kita pada saat ini? Bagaimana jemaat yang mula-mula mereka menunjukkan sikap hidup orang percaya bersatu. Itu diungkapkan di ayat 44. Kita pada saat ini, apakah kita masih bersatu untuk menyembah dan memuji Tuhan? Apakah hanya tubuh kita secara fisik bersatu, tapi hati kita jauh satu dengan yang lain? Banyak sekali kita ditegur untuk menantang situasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Buat semua permata, bagaimana ketika permata memahami gereja mula-mula dapat bersatu dan bertumbuh? Bagaimana kepedulian permata juga pada gereja kita pada saat sekarang ini? Apakah permata dalam kehidupan pada saat sekarang ini hanya melihat kekurangan yang ada, tanpa ada keinginan untuk ikut bergabung, mengambil bagian dalam pelayanan gereja tersebut? Atau hanya sebagai penonton, sementara permata tidak memiliki waktu sebagai pelaku untuk menjadikan gereja kita menjadi agen-agen perubahan untuk menyatukan dan membuat jemaat itu bertumbuh. Firman Tuhan menjadi PA Permata kita pada minggu ini adalah, hai Permata, dengan kemampuan yang kamu miliki, dengan apa yang kamu lihat terhadap gereja kita pada saat sekarang ini, hendaknya lah semua permata bisa mewujudkan bagaimana jemaat kita pada saat ini agar kita bisa bersatu. Kita bisa merasa nyaman memuji Tuhan, bisa berdoa dengan tekun kepada Tuhan, memiliki kerinduan mendoakan satu dengan yang lain, bukan dengan kata-kata yang menyatakan saling mendukung dalam doa, tapi dalam perbuatan. Apakah itu real dalam kehidupan kita? Permata yang terkasih, maaf melalui firman Tuhan ini, bangkitlah hai permata. Tuhan pakai kamu, Tuhan pakai seluruh permata untuk dapat mempersatukan kembali, agar seluruh
jemaat-jemaat Tuhan bisa bertumbuh dalam kehadiran kamu. Kalau kita melihat bagaimana gereja mula-mula, iman mereka tumbuh. Mereka rindu untuk bersekutu bersama. Mereka rindu untuk dapat berbagi-bagi terhadap orang yang lain. Sudah saatnya kita gereja GBKP bagaimana menunjukkan kerinduan kita. Apalagi masa-masa pandemi saat ini. Begitu banyak talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kehidupan Permata. Situasi masa seperti ini, bangkitlah hai pemuda gereja Tuhan. Bantulah pertumbuhan gereja itu. Jangan jadi penonton anak-anakku semua. Jangan jadi penonton dalam situasi kita pada saat sekarang ini. Kita melihat apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita perbuat melalui sapaan firman Tuhan ini. Kiranya itu menjadi satu diskusi yang dalam. Libatkan diri kamu dalam persekutuan-persekutuan. Bukan hanya dalam komunitas Permata saja. Bagaimana di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. Termasuk di dalam perpulungan Jabu-Jabu. Ketika Permata hadir di situ. Bagaimana kamu melihat dan membenahi. Memberikan ide-ide dan tanggapan-tanggapan positif yang bisa membangun pertumbuhan jemaat. Ayo jangan tunda-tunda. Ini saatnya kita sama-sama duduk bersama, sama-sama bertanggung jawab, sama-sama memikirkan apa yang terbaik bagi gereja Tuhan GBKP yang kita sayangi ini. Kiranya bagaimana bersatu untuk bertumbuh, itu adalah impian yang harus kita wujudkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kiranya ini menjadi pengingat alarm bagi kita semua, agar senantiasa kita tetap bersatu memuji Tuhan, bersatu iman, bersatu sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Sama seperti jemaat mula-mula. Dia rindu untuk berbagi kepada orang lain. Karena dia menganggap saudara-saudaranya yang lain itu adalah bagian daripada apa yang dia miliki. Dan bagian daripada hidupnya. Sehingga dia memiliki kerinduan untuk menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Kita juga seperti itu. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini agar menjadi satu hal yang kami realisasikan dan wujudkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin.